kembali lagi dengan Lima Wawancara Eskul Jurnalistik. Oke, jadi hari ini kita ngeliput cuman bertiga guys, karena dari pihak sekolah cuma diizinin buat 3 orang. Jadi hari ini Rara nggak bisa datang buat ngelihat museum-museum di sini deh. Sedih banget. Oke, kita tuh di museum ngapain aja sih, Alia? Jadi di museum ini, terutama kita lagi di Museum Fathahillah, kita tuh di sini untuk mencari tahu tentang sejarah-sejarah Belanda, terutama yang VOC. Selain VOC tadi ada apa lagi, Alia? Kayak sejarah tentang aksara praaksara, terus zaman batu, terus juga zaman Portugis yang menjajah di sini, guys. Tadi berarti ada pematerinya ya, bukan Ada, cuma kita sendiri doang betul. gitu ya. Ini keren banget nih 40 ngelakuin kunjungan ke museum-museum supaya siswa-siswinya paham tentang sejarah-sejarah yang terjadi di Indonesia loh. Kalau gitu, ikutin keseruan kita hari ini. Halo friends, kembali lagi nih bersama kita. Jadi hari ini kita udah bersama dengan pemateri yang melakukan kunjungan bersama siswa-siswi SMK 40 nih. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dan dari mana asalnya, Pak? Saya Sobirin, saya dari komunitas seni berbagi Indonesia. Oke, salam kenal ya Papa. Kita dari tim wawancara ekskul jurnalistik. Oke, kita ke pertanyaan pertama nih Pak. Kan tadi Bapak udah menjelaskan materi-materi tentang sejarah Fathahillah nih. Nah, secara garis besarnya itu Museum Fathahillah tuh apa sih Pak? Dan kenapa namanya Fathahillah? Nama resminya kawasan ini, museum ini adalah Museum Sejarah Jakarta. Itu nama resminya. Kenapa? Karena memang selain ini aset milik Pemda DKI, juga isinya itu menggambarkan tentang perkembangan sejarah di wilayah Jakarta, Jakarta dan sekitarnya. Jadi dikasih nama Museum Sejarah Jakarta. Nah, nama tamannya memang dahulu namanya Taman Fathahillah. Fathahillah adalah sang penakluk yang pada tahun 1527 memang mengganti nama Jayakarta menjadi Fathamubina yang kita kenal dengan Jayakarta. Jadi istilah yang sesungguhnya itu mengambil dari Quran, Inna Fatahna Laka Mubina. Nah, inilah kemenangan yang gilang gemilang. Karena pada tahun 1527 itu ada kemenangan yang gilang gemilang yang dilakukan oleh Fathahillah terhadap Portugis yang mau menguasai wilayah ini. Begitu. Kita lanjut ya Pak. Seberapa penting siswa untuk mengunjungi museum ini? Yang pertama-tama, kalau misalnya adik-adik semua siswa, semua mahasiswa, pelajar generasi muda, kalau datang ke museum itu yang pertama-tama dapat inspirasi. Jadi kalau kita mau mencari inspirasi yang paling mudah, misalnya teknologi bangunan buat calon arsitek atau buat orang yang bermimpi jadi arsitek, jadi ahli bangunan dan seterusnya, itu kalau datang ke museum misalnya ke gedung ini kita lihat, betapa megahnya bangunan pada masa dahulu. Itu dapat inspirasi. Yang kedua, bukan cuma inspirasi, tapi juga dapat namanya instruksi. Artinya instruksi itu apa yang dilakukan oleh orang pada masa dahulu itu kita tiru. Kalau tadi inspiringnya saja kita mengambil saja, kita mengembangkan sendiri. Tapi kalau ini meniru, misalnya di kawasan gedung ini itu pernah dihukum dan kemudian sebelum dipindahkan Pangeran Diponegoro, ya, sehingga kemudian dengan melihat ada ruangan Diponegoro di kawasan ini sebelum Diponegoro kemudian dipindahkan ke Sulawesi Utara dan kemudian ke Makassar, orang kira-kira bisa mendapatkan instruksi, kita bisa mendapatkan instruksi bagaimana cara memperlakukan pesakitan. Jadi kita minimal dapat 2 hal itu. Seandainya kita rajin ke museum, maka kita akan mendapatkan inspirasi dan instruksi yang bisa kita tiru untuk kita kembangkan untuk kehidupan kita pada hari ini,
termasuk misalnya bagaimana berorganisasi yang baik misalnya di sekolah gitu. Oke, berarti emang penting ya Pak buat ke museum ya. Seenggaknya sebulan tuh berapa kali Pak? Kalau sebulan atau Jadi kalau ideal sih saya ketika saya bersekolah, saya ketika kuliah gitu, itu saya setiap hari akhir pekan, setiap hari Ahad, saya dahulu hari Sabtu masih masuk Iya, kuliah, betul. hari Ahad saya datang ke museum. Kenapa? Saya pengen belajar dari satu hal. Misalnya ini patung Hermes. Siapa Hermes itu? Hermes dalam mitologi Yunani itu dia pasangan dari Zeus. Kalau kita tahu siapa Hermes, kemudian siapa Achilles, sehingga merek ban, kenapa merek ban dikasih nama Achilles? Salah satu merek ban itu karena mereka mendapatkan inspirasi bahwa Achilles itu dia kakinya pernah terpanah. Sehingga kita kemudian menciptakan ban yang kalaupun kena panah, kalaupun kena paku nggak kempes, kira-kira gitu. Keren. Dikasihlah nama seperti itu. Jadi kalau kita misalnya setiap bulan sekali atau setiap pekan sekali datang ke museum, insya Allah kita dapat inspirasi yang kaya karena beda dengan membaca. Karena kita melihat, Iya, benar, dengan melihat kita ingat. Hermes itu di kakinya ada sayapnya, gitu. Beda dengan patung yang menggambarkan malaikat. Kalau malaikat sayapnya ada di punggung, di punggung, betul. misalnya gitu. Karena melihat langsung. Jadi lebih ini lebih kayak ingat lebih kuat daripada kalau kita baca-baca doang. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Pak. Kan Bapak udah bersama siswa-siswa SMKN 40 ini kurang lebih 1 jam lebih lah ya Pak ya. Nah, kira-kira kesan dan pesan Bapak karena membersamai kunjungan siswa-siswa SMKN 40 ini apa nih Pak? Yang pertama, meskipun tidak berasal dari jurusan pariwisata, tetapi kunjungan ke destinasi buat siswa SMK itu akan menarik ya, akan mempunyai dampak yang kira-kira buat dirinya sendiri nanti bisa disesuaikan dengan prodi kita apa, jurusan kita apa di itunya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat saya adik-adik yang di SMK itu berbeda dengan anak-anak SMA. Yang anak SMA itu satu kelas itu jurusannya keinginannya macam-macam. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi ahli biologi, meskipun di satu kelas yang sama, belajar yang sama. Tapi kalau dari satu SMK itu sudah meminati minat yang sama, dan ini lebih mengkhususkan. Ini yang kemudian saya beberapa kali saya datang ke SMK 40 menjadi lebih fokus, lebih terarah dibandingkan ke sekolah umum yang di dalamnya kalau kemudian saya tanya di ruangan ini yang berminat pada sejarah ada berapa? Kalau di sekolah menengah, di sekolah menengah umum itu mungkin yang minat cuma sedikit, sangat sedikit. Dan nggak bisa dilarang karena saya cita-citanya bukan jadi sejarawan Pak, saya cita-citanya pengen jadi dokter, kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya di SMK satu kelas itu kan sudah mengerucut, begitu, kira-kira begitu. Dan karena beberapa kali saya ketemu dengan SMK 40 baik di sekolah maupun di tempat pelatihan, maka saya yang pertama-tama sudah merasa dekat. Begitu kemudian diundang oleh teman-teman guru dari SMK 40, saya bilang iya, saya bisa menggeser agenda yang lain untuk membersamai teman-teman gitu. Keren banget nih, berarti bapaknya udah lama juga ya bersama SMK 40 ya Pak ya. Insya Allah. Berarti kedepannya juga harus masih nih Pak. Amin, mudah-mudahan. Minta doanya saja diberi tetap kesehatan, diberi kesempatan untuk ketemu ya. Karena buat kami misalnya dengan berbagi itu, yang pertama-tama inilah amal yang tidak terputus ya. Membagi ilmu itu mudah-mudahan nanti ditularkan lagi dan seterusnya. Itu adalah bagian dari cara kita menabung untuk di akhirat kelak. Jadi minta doanya saja. Doakan tetap sehat dan punya kesempatan
untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih ya Bapak karena sudah mau kita betul sekali. Oke, kalau gitu Sukses selalu amin. jurnalistik ya. Iya, betul jurnalistik. Selalu jurnalistik SMK 40. Oke, terima kasih ya Bapak ya karena sudah mau diwawancara ya. Sama-sama. Dadah. Nah, gimana nih guys kegiatan kunjungan kita ke Museum Fathahillah hari ini? Seru banget kan? Asli cuy, ini beneran seru banget. Sumpah ini terus anak-anaknya juga interaktif semua. Mereka nanya-nanya tentang sejarah-sejarah yang udah jelasin sama pemateri tadi. Betul. Keren banget deh pokoknya SMK 40 ini. Dijelasinnya tuh bener secara detail loh guys. Bener banget. Dari yang kecil sampai yang kejadian terbesar itu dijelasin semua. Ini keren banget sih pematerinya. Hafal semua sejarah ya dia Iya. ya. Ih, keren banget. Oke, kalau gitu Ikutin kegiatan kita selanjutnya. Dadah.